Berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi tanggal 11 Februari 2026. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mulutmu harimaumu adalah kata-kata yang seringkali kita dengarkan dalam percakapan atau kehidupan kita sehari-hari. Kata-kata yang menjadi pesan dan nasihat bagi orang yang suka bermanis mulut atau menghakimi orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita bisa kemudian menjadi bumerang atau berbalik kepada kita sendiri jika kita tidak memikirkan dengan matang. Sehingga yang paling penting adalah apa yang keluar dari mulut kita itu harus meneguhkan atau perlu pertimbangan yang matang. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini di Hari Orang Sakit Sedunia berbicara tentang penegasan Yesus mengenai hal yang najis dan tidak najis. Hukum mengajarkan tentang halal dan haram mengenai apa yang masuk ke dalam mulut kita. Kemudian orang yang menegakkan hukum lalu berfokus pada makan dan minum segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut yang kemudian akan berakhir dicambat. Sehingga akhirnya orang saling menghukum, orang saling menghakimi satu sama lain. Sehingga hukum bukan menjadi pengantar untuk orang hidup dalam keteraturan, tetapi hukum menjadi alat untuk menjatuhkan orang lain. Yesus kemudian membaharui cara pandang ini tentang hukum Tuhan ini. Ia menegaskan bahwa yang najis itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tetapi apa yang keluar dari dalam mulut kita. Ia menekankan bahwa apa yang keluar dari mulut itu berasal dari kedalaman hati. Sehingga ditegaskan di sana harus memiliki hati yang tulus, yang jujur dan benar. Karena segala kenajisan dan jatuh dalam dosa itu sumbernya adalah dari kedalaman hati. Ketaatan pada hukum tidak akan ada artinya jika hati kita dipenuhi dengan keserakahan, hawa nafsu, kejahatan, kelicikan, iri hati, kesombongan, kebebalan, dan masih banyak hal lainnya. Yesus menunjuk dengan tegas hal ini supaya menyadarkan semua orang yang mendengarkannya bahwa ketika orang yang memiliki hati yang bersih, maka tidak lagi tentang halal dan haram, bukan lagi tentang najis dan tidak najis, tetapi kata-kata yang dikeluarkan, perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang lahir dari ungkapan kasih yang muncul dari kedalaman hati. Saudara-saudariku yang terkasih, ingatlah bahwa kata-kata dari mulut kita itu bisa meneguhkan orang lain, tetapi sekaligus bisa menyakiti atau menghancurkan semangat hidup orang lain. Kata-kata kita bisa menjadi motivasi bagi orang lain, meneguhkan mereka yang putus asa. Tetapi di saat yang sama, kata-kata juga bisa menjadi alat caci maki kepada orang lain. Kita belajar dari Ratu Sheba dalam bacaan pertama, yang kemudian menaikkan pujian dan syukur, ucapan kata-kata yang penuh hikmat ketika melihat dan menyaksikan sendiri apa yang Allah lakukan terhadap Raja Salomo. Ia melihat dan mengalami sendiri, maka kemudian dia menaikkan pujian yang penuh hikmat dan syukur kepada Allah. Maka mari kita naikkan pujian dan syukur atas apa yang ada pada orang lain, hal-hal positif yang ada di dalam diri orang lain. Tunjukkanlah yang benar kepada mereka yang salah, supaya mereka yang salah bisa berbalik menuju jalan yang benar. Dan juga dengan kata-kata kita bisa menuntun orang untuk tidak saja terpaku dan taat semata pada hukum, tetapi hukum menghantar mereka mengasihi sesama.
Saudaraku yang terkasih, benarlah kata antifon pemazmur yang kita dengarkan. Mulut orang beriman akan menuturkan hikmat. Untuk itu, mari kita semua, semoga apa yang keluar dari kedalaman hati kita, yang terucap lewat mulut kita, yang terpancar lewat tindakan-tindakan kita, adalah semua yang lahir dari hati yang tulus, bukan sekedar pemanis yang menyenangkan hati orang semata, tetapi di saat yang lain kemudian melukai mereka. Semoga kita menjadi penyalur berkat dan kata-kata kita penuh hikmat bagi banyak orang. Salve, Tuhan memberkati kita semua.